Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021 bertepatan dengan 8 Syawal 1442 Hijriah. Kesempatan yang baik ini saya akan berbagi tazkirah mengenai sifat-sifat surga, ditulis dengan sangat indah oleh Dr. Mahir Ahmad dalam kitabnya Surga dan Neraka menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, kesempatan ini pada bagian awal saya akan menceritakan tentang sifat-sifat surga. Disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratil a'yun." Tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Itu adalah surah As-Sajdah ayat 17 dan juga adalah sekaligus hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab Fathul Bari. Ma'asyiral muslimin, jika kita mengatakan tanah, pohon, kemah, dan istana, ini adalah nama-nama yang kita gunakan di dunia, tetapi tidak ada satupun di surga yang menyerupai apapun di dunia, kecuali hanya namanya saja. Ibnu Abbas meriwayatkan, ia berkata, tidak satupun benda di surga yang menyerupai benda di dunia kecuali hanya namanya. Hal itu dijelaskan agar orang-orang mukmin mengetahui makna apa yang dijanjikan Allah untuk mereka di surga tanpa mengetahui hakikat sesungguhnya, karena akal tidak bisa menghayalkan dan memikirkannya. Mereka tidak akan pernah mengetahui hakikatnya dan merasakan keindahannya sampai Allah menjadikan pandangan mereka amat tajam dan membangkitkan mereka dalam rupa yang berbeda. Allah berfirman, "Fakashafna anka ghita'aka fabasharuka ul-yawma hadid." Maka kami singkapkan darimu tutup yang menutup matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Surah Kaf ayat 22. Jadi ma'asyiral muslimin, pada hari itu kita menjadi makhluk yang berbeda. Pandangan kita menjadi tajam sampai kita melihat malaikat pengiring kita. Di dalam surah Al-Waqiah ayat 61 dan 62 disebutkan, "Ala an tubaddila amsalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun wa laqad alimtum an-nas'atal ula falaulan tazakkarun." Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Al-Waqiah 61-62. Allah telah menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin kemiripan nama-nama benda tersebut. Allah berfirman, "Dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 25.
As-Sabuni mengatakan di dalam Safwatut Tafasir, penghuni surga diberi rezeki dari buah-buahnya. Para malaikat memberikan kepada mereka, dan ketika para malaikat memberi buah-buahan kepada mereka untuk yang kedua kalinya, mereka mengatakan, ini adalah yang engkau berikan kepada kami sebelumnya. Maka para malaikat berkata, makanlah wahai hamba Allah. Maka warnanya sama, namun rasanya berbeda. Ma'asyiral muslimin. Para ahli tafsir lain berpendapat mengenai makna inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu, maksudnya di dunia. Namun yang benar adalah yang diriwayatkan Ibnu Abbas, bahwa tidak ada kesamaan di dunia dan di surga, kecuali hanya namanya saja. Yang paling penting bahwa semua benda di surga tidak diserupai benda yang ada di dunia kecuali namanya. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan sifat-sifat surga, wajib kita mengetahui bahwa sifat yang kita jelaskan hanya yang kita ketahui dari berbagai dalil saja. Adapun hakikat yang bisa dirasakan, dilihat, diketahui, disaksikan berbeda dengan kemampuan penjelasan dan penafsiran manusia. Karena urusan surga dan semua yang ada di dalamnya sangat besar dan agung, serta kerajaan yang besar. Allah berfirman, dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Al-Insan ayat 20. Dan pahala yang besar. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Ahzab 35. Dan kelak Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. An-Nisa 146. Ma'asyiral muslimin, yang mengatakan besar adalah Allah, dan yang mengatakan agung juga dirinya. Namun pemahaman besar dan agung menurut manusia berbeda dengan kehendak Allah. Demikian tentang pengantar sifat-sifat surga. Dan selanjutnya pada bagian pertama ini kita akan membahas tanah dan kerikil surga. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian Jibril berjalan denganku hingga sampai di Sidratul Muntaha yang ditutupi warna-warna yang tidak aku ketahui warna apa itu sebenarnya. Beliau melanjutkan, kemudian aku masuk ke surga, maka terlihat di sana kemah dan mutiara dan tanahnya dari kasturi. Jadi ma'asyiral muslimin, di mana saja berada, tanah surga itu adalah dari kasturi. Itu di dalam Fathul Bari halaman 185, Sahih Muslim nomor hadis 149. Dalam Musnad Ahmad, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Abu Sa'id bertanya kepada Rasulullah tentang tanah surga. Maka beliau bersabda, ia berasal dari butiran tepung kasturi yang putih murni. Jadi ma'asyiral muslimin, seperti tepung kasturi yang putih murni. Jadi ya kalau kita di dunia ini mirip terigu yang berwarna putih, itulah tanah di surga. Jabir bin Abdullah menceritakan Rasulullah bersabda berkenaan dengan orang Yahudi, aku bertanya kepada mereka tentang tanah surga. Ia berasal dari tepung putih. Lalu mereka menjawab, ia seperti roti wahai Abu Qasim. Lantas Rasulullah bersabda, roti dari tepung yang putih murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, dari apa manusia diciptakan? Beliau menjawab, dari air. Lalu bertanya lagi, dari apakah bangunan surga? Beliau menjawab, batu batanya dari emas dan perak, lantainya dari minyak kasturi, kerikilnya dari mutiara dan yakut, dan tanahnya dari zafaran. Barang siapa yang memasukinya akan bersenang-senang, tidak akan susah, kekal dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak akan usang dan usianya tidak akan punah. Usia mudanya tidak akan punah. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Ad-Darimi di dalam Miskyatul Mashabi. Jadi ini periwayatnya banyak, ma'asyiral muslimin,
Itulah kondisi daripada tanah surga. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro, Lonjoboko, Kompleks Pembangunan Masjid Nurul Ilmi menyampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.